Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NPM 212102080 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradipta mengenai tentang metodologi hukum Islam. Objek dan sumber hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wa'di. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah firman Allah berupa perintah-perintah atau larang-larangan. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqo atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan itu. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntun perbuatan-perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua adalah nab, yaitu firman yang menuntun suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi yaitu dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tanzih, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qot'i. Metode pengalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjuk untuk mukallaf. Munasabah al-ayah merupakan cara akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalaman hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya sulit, berat, atau susah. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa atau sederhana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.